Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati sihhatil abdan. Tsummal hamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati jami'ah nahdlatul ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat untuk mendidik generasi penerus umat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu pendidikan akhlak untuk anak dan orang tua. Karena berbicara tentang akhlak anak, sejatinya tidak dilepaskan dari akhlak orang tua. Dalam pandangan Islam, anak bukan sekedar anugerah, tetapi juga amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya soal nafkah dan pendidikan formal, tetapi pendidikan iman dan juga pendidikan akhlak. Menjaga keluarga dari api neraka salah satunya yaitu dengan menanamkan akhlak mulia sejak dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini pendek, tetapi sangat dalam maknanya. Artinya, inti dari pendidikan Islam bukan hanya pintar secara ilmu, tetapi baik juga secara perilaku. Anak yang berakhlak baik pasti akan beradab kepada kedua orang tuanya, santun dalam berbicara, jujur dalam bersikap, dan punya empati kepada sesama. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, keluarga disebut sebagai Madrasatul Ula, sekolah yang pertama bagi anak-anak. Anak belajar dari apa yang dia lihat, bukan hanya dari apa yang ia dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua adalah penentu arah karakter anak. Jika orang tua menjaga lisan, maka anaknya akan belajar santun. Jika orang tua jujur dalam perbuatan, maka anak belajar kejujuran. Dan jika orang tua sabar dalam emosi, maka anak belajar mengendalikan diri. Sebaliknya, sulit mengharapkan anak berakhlak baik jika di rumah ia melihat kemarahan, cacian, dan keteladanan yang buruk. Pemirsa sekalian, seringkali kita sibuk menasehati anak tetapi lupa memperbaiki diri kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Quran surat As-Saff ayat 2. Maka pendidikan akhlak anak harus dimulai dari akhlak orang tuanya terlebih dahulu. Mau meminta maaf kepada anak jika berbuat salah, tidak merendahkan atau membanding-bandingkan anak, menegur dengan baik, dengan kasih sayang, bukan dengan emosi. Inilah pendidikan akhlak yang hidup, bukan sekedar teori belaka. Beberapa cara yang dianjurkan para ulama, yang pertama ada keteladanan. Akhlak tidak diajarkan dengan ceramah panjang,
tapi dengan contoh yang nyata. Ketika adzan berkumandang, orang tua tidak hanya menyuruh anaknya untuk segera pergi bergegas menuju ke masjid, namun dengan cara orang tua mempersiapkan diri terlebih dahulu. Setelah orang tua siap, baru mengajak anaknya untuk pergi ke masjid bersama. Yang kedua adalah pembiasaan. Membiasakan salam, doa, berkata jujur, dan menghormati orang lain. Ajarkan kepada anak untuk selalu memberikan salam ketika akan memasuki rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur bisa ditambahi dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Tidak juga lupa untuk mengajak anak selalu berdoa setelah selesai sholat 5 waktu. Berkata jujur, karena jujur adalah kunci dari segala hal. Sekali saja kita berbohong, maka anak kita akan menirunya. Dan sekali saja kebohongan tercipta, maka akan tercipta ratusan bahkan ribuan kebohongan untuk menutupi kebohongan itu. Yang ketiga adalah nasihat yang lembut. Rasulullah SAW dikenal menasehati dengan hikmah, bukan dengan bentakan. Bahkan ketika Rasulullah diancam, dipukul, dibenci oleh masyarakat kafir Quraisy saat itu, Rasulullah tetap bersabar, tetap mendoakan kepada kaumnya saat itu agar mendapatkan pertolongan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah wahai manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini menerangkan agar menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana, penuh ilmu, dan mempertimbangkan keadaan orang yang diajak, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Hikmah berarti menggunakan kebijaksanaan, ketepatan cara, dan kelembutan dalam berbicara. Sedangkan pengajaran yang baik berarti memberi nasihat dengan kata-kata yang santun, menyentuh hati, serta membawa manfaat. Berilah nasihat kita kepada anak dalam saat, waktu, kondisi yang tepat. Bukan saat anak sedang marah, bukan saat anak sedang memukul-mukul barang. Tapi dudukkanlah ia terlebih dahulu, tenangkan kondisinya, baru kita masuk di posisi seperti itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan akhlak bukan pekerjaan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Akan tetapi proses seumur hidup yang panjang. Anak yang baik lahir dari orang tua yang baik. Doa orang tua, keteladanan di rumah, dan lingkungan yang penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang tua yang mampu mendidik dengan akhlak yang mulia dan menjadikan anak-anak kita generasi yang beriman, berilmu, dan beradab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.